Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Saifullah Wesley. Pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas sebuah tips-tips, yaitu 5 tips untuk mengembangkan public speaking di depan banyak orang. Nah, sebelum masuk ke videonya, saya memohon maaf dulu. Kenapa di hari-hari terakhir ini saya jarang upload video di YouTube, saya jarang juga bikin konten tutorial aplikasi Android ataupun apalah itulah. Mohon maaf, karena saya juga ada kesibukan tersendiri. Tapi insya Allah untuk kedepannya saya akan rajin lagi untuk update di YouTube tentang share-share informasi menarik. Dan buat kalian yang belum bergabung di channel ini, silahkan bergabung dulu dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Makasih banget yang udah subscribe ke channel aku dan selamat bergabung. Semoga kalian suka dengan videonya. Karena dengan menekan tombol subscribe itu merupakan suatu dukungan terhadap channel aku akan semakin berkembang untuk kedepannya. Yuk lanjut aja kita ke pembahasan topiknya. Nah, asalkan kalian tahu, public speaking ini merupakan benar-benar hal yang sangat penting pada diri seseorang agar seseorang itu bisa menyampaikan suatu informasi ataupun kejadian peristiwa yang terjadi sejak saat itu. Entah itu dalam berpidato, wawancara kerja, ataupun dari hal sebagainya. Nah, di public speaking ini juga untuk kalian, pasti yang pertama pemula itu bakalan ada rasa malu ataupun rasa gak percaya diri dengan public speaking. Belum aja ngomong kok udah gemeteran duluan, udah takut duluan, udah gak fokus duluan. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi kegagalan-kegagalan ataupun kesulitan dalam public speaking. Nah, buat kalian yang pemalu ataupun ingin mengasah public speaking, semoga video ini benar-benar bisa membantu kalian dalam merencanakan atau menjalankan, misalkan ada interview wawancara kerja ataupun ada acara yang harus kalian tuntaskan dan kalian dipercaya untuk memegang misalkan MC ataupun berpidato di depan banyak orang. Semoga video kali ini bisa membantu kalian semua ya teman-teman. 5 tips lancar public speaking untuk para pemula. Berikut videonya. Yang pertama, jangan langsung berbicara saat kalian maju tampil ke depan. Loh kok jangan bicara dulu, loh kok harus ini harus itu. Nah, gimana dong cara ngatasinnya? Nah, biasanya pada sesi pertama ini, kalau kita dipanggil interview ataupun berpidato di depan banyak orang, biasanya untuk tampil di depan banyak orang itu benar-benar butuh keahlian yang khusus ya. Nah, tidak sedikit dari kebanyakan orang, biasanya puncak kegugupan mereka itu ada di sini, ada di sesi pertama ini. Dipanggil pas pegang mikrofon, kemudian kalian langsung benar-benar nervousnya itu benar-benar gede banget dan kalian itu sampai berkeringat pula. Nah, jadi jika kalian sudah sudah memasuki fase ini, menurut saya sarankan jangan bicara dulu. Nah, saya bisa menyarankan sebuah tips. Nah, kalian itu coba untuk perlahan-lahan maju ke depan panggung ataupun untuk wawancara kerja agar kalian itu bisa lebih tenang lagi. Nah, yang selanjutnya kalian bisa juga untuk menarik napas sejenak dan menghembuskannya lagi. Jadi kalian itu bisa dalam hati itu merasa senang dan tenang. Dan coba juga kalian pikirkan hal-hal yang positif yang bisa membuat keadaan semakin baik. Bukannya memikirkan hal-hal negatif yang nantinya keadaan malah semakin buruk. Nah, jika kalian sudah bisa mengatur napas dengan baik, sudah bisa mengatasi situasi di sekitar, coba kalian yang pertama lakukan itu sapa dulu penonton yang datang pada saat acara itu. Ataupun saat wawancara kerja, coba lakukan ucapan salam, assalamualaikum, ataupun mengucapkan selamat pagi, selamat siang, tergantung situasi yang terjadi saat itu. Nah, jika kalian mengucapkan sapaan dengan sopan, otomatis penonton yang pertama akan menandakan ekspresi yang baik terhadap diri kamu. Jika kalian merasa gemeteran ataupun tegang, justru itu malah memperburuk keadaan.
cobalah untuk relax dan bisa mengendalikan situasi. Nah, jika situasi sudah terkendali, kalian bisa langsung berbicara apa yang ingin kalian bicarakan. Misalnya kalian ditanya saat wawancara kerja, coba jelaskan tentang diri Anda. Nah, kalian itu sebelumnya harus planning dulu, harus persiapan dulu. Apa sih yang harus aku bicarakan saat nanti wawancara kerja? Nah, seperti itu. Ataupun untuk berpidato menjadi MC kan itu harus akrab-akrabnya banget ke penonton. Nah, kalian itu harus benar-benar bisa mengatasi situasi di saat-saat seperti itu. Yang kedua, menjaga kontak mata dengan audiens atau lawan bicara. Nah, menjaga kontak mata ini merupakan hal yang paling penting dalam public speaking. Karena ini juga menentukan diri kamu di pandangan orang lain itu seperti apa. Nah, jika teman-teman semua belum terbiasa dengan public speaking ataupun menatap lawan bicara, coba kalian bisa arahkan pandangan kalian itu ke arah lain. Tapi jangan yang terlalu jauh. Jangan kalian misalkan arahkan pandangan ke bawah saat di interview malah lihat bawah. Jangan seperti itu. Tapi coba kalian arahkan misalnya ke hidung, ke batang hidung ataupun ke dahi agar seperti terlihat melihat suatu titik fokus yang sama. Tapi usahakan kalian juga jangan sampai berpindah-pindah seperti ini. Misalkan kalian sedang ditanya, tiba-tiba kalian lihat ke atas, ke sana ataupun ke sini. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, coba untuk memusatkan pandangan kalian pada satu titik yang sama agar wawancara ataupun public speaking kalian itu bisa berjalan dengan lancar. Dan ini juga merupakan salah satu yang bisa menangkal ataupun mencegah terjadinya kegugupan saat wawancara ataupun public speaking. Ditambah lagi public speaking itu kan lumayan agak lama ya, menitannya itu waktunya agak lama. Jadi dengan di situasi kali ini pandangan kalian itu agar tetap fokus untuk menatap audiens ataupun lawan bicara kalian. Yang ketiga, bicara secara perlahan. Nah, untuk bicara secara perlahan ini kita akan jelaskan juga. Sebagian banyak orang itu untuk bicara saat interview ataupun public speakingnya itu terlalu cepat hingga poin-poin penting itu akan terlewatkan. Nah, jika kalian ingin wawancara kerja ataupun public speaking kalian lancar, cobalah kalian memplanning ataupun merencanakan apa yang ingin kalian bicarakan. Nanti misalkan saya di atas panggung, saya akan bicara ini, bicara itu. Jadi jangan secara dadakan. Coba kalian itu rencanakan dulu, tulis di buku ataupun di handphone, agar kalian bisa menghafalnya terlebih dahulu. Nah, selain pembicaraan kalian juga akan tersusun, kalian juga pasti bisa mengatasi situasi itu. Nah, jika kalian sudah merasakan gugup, cobalah untuk tarik napas, dan kemudian keluarkan lagi. Dan kalian bisa melanjutkan topik pembicaraan yang akan dibicarakan. Yang keempat, fokus untuk memberi, bukan meminta. Nah, untuk yang keempat ini, biasanya public speaking itu ditujukan agar semua orang itu bisa percaya terhadap omongan yang kita bicarakan, hal-hal yang kita apresiasikan melalui bicara-bicara kita. Nah, tapi kebanyakan penonton itu, jika kita meyakinkannya dengan salah, jika kita memberi paham dengan salah ataupun memberi nasihat dengan salah, justru para penonton atau audiens itu jadi tidak akan suka kepada kita. Malah mereka tidak akan percaya ataupun tidak akan mempercayai omongan yang kita bicarakan. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Perlu diingat, tujuan public speaking itu yaitu untuk menyampaikan informasi melalui suaramu. Nah, jika kalian sudah bisa mengatasi situasi ini, kalian diharapkan untuk selanjutnya bisa lebih mengatur emosional dan juga rasa gembira terhadap gagasan ide pokok yang sudah kalian keluarkan kepada audien atau lawan bicara. Misalnya, sedang ada pemilihan RT di kampung setempat. Nah, pastikan si RT itu punya visi misi nih, otomatis public speaking itu juga diuji. Nah, jadi untuk mengembangkan public speaking ini, kalian harus bisa meyakinkan agar masyarakat itu percaya terhadap visi misi yang kalian sudah rencanakan. Contohnya seperti ini. Jika saya menjadi RT, saya pasti akan membangun jembatan agar penghubung dua kampung ini bisa kembali lagi dengan lancar. Nah, seperti itu. Jadi, kalian harus meyakinkan agar penonton itu percaya terhadap omongan kalian. Dan jangan lupa juga untuk tetap tenang dan stay cool.
jangan gemeteran, jangan sampai berkeringat, oke? Yang kelima, cuek dengan para haters. Asalkan kalian tahu, jika kalian sudah public speaking di depan banyak orang, ataupun di depan yang mau interview lamaran kerja kalian, kalian itu tetap nggak bisa meyakinkan, nggak bisa memaksa seseorang untuk suka terhadap ide pokok yang kalian bicarakan. Pastinya selalu ada orang yang tidak sependapat denganmu, tapi kamu jangan sampai terpuruk ataupun malah tidak bisa bangkit kembali apa yang telah kamu ucapkan itu. Malah misalkan ada penonton yang menyorok-nyorakimu, cobalah kalian dengan sedikit hiburan ataupun gurauan agar semuanya bisa berjalan baik-baik saja. 5 tips tadi itu merupakan cara agar public speaking kalian itu bisa lancar. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk kalian pemula yang ingin public speakingnya lebih lancar lagi, kalian bisa berlatih di rumah menggunakan cermin ataupun berbicara sendiri di depan cermin. Cobalah kalian untuk berlatih dan anggap saja haters itu sebagai pendukung agar kalian itu bisa lebih maju lagi untuk kedepannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap 1000 subscriber yang telah subscribe ke channel saya. Dan ayo untuk tahun ini saya harap bisa meningkat lagi subscribernya. Dan terima kasih juga yang udah like video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kita bakalan bertemu lagi di minggu selanjutnya, yaitu tentang tips sharing-sharing selanjutnya lagi. Kalian juga bisa komen untuk video selanjutnya, kira-kira kita bakal membahas tentang apa lagi. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.